Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Inspeksi keberuntungan Gu. Hati Fang Yuan tergerak, dengan cepat mengirim esensi purbanya ke Gu. Saat berikutnya, penglihatannya berubah. Inspeksi keberuntungan Gu investigasi jalur keberuntungan peringkat 5, itu bisa memungkinkannya untuk melihat keberuntungan meskipun tidak berbentuk. Melihat keberuntungan Bai Yun Seng sekarang, keberuntungan merah menyala sebelumnya yang awalnya terbakar dengan cahaya merah bersinar telah menyusut sedikit. Sebelumnya, kehendak yang mulia abadi matahari raksasa membantunya, sehingga keberuntungannya dihabiskan. Sekarang dia membantu sekali lagi, Bai Yun Seng hanya memiliki sepertiga dari keberuntungan awalnya yang tersisa. Fang Yuan mengevaluasi. Melihat keberuntungannya sendiri, itu masih keberuntungan peti mati hitam, sekaya dan sepadat tinta, dan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Hati Fang Yuan melonjak, tetapi dengan cepat mencibir pada dirinya sendiri, melihat orang-orang di tanah yang diberkati. Orang-orang yang menyaksikan Bai Yun Seng naik ke alam abadi juga mengalami perubahan keberuntungan mereka. Sebagian besar Master Gu tanpa sadar telah mengembangkan lapisan kecil keberuntungan peti mati hitam. Kecuali Hei Loulan, dia masih memiliki keberuntungan biru yang melimpah yang tidak berubah. Melihat sekeliling, Fang Yuan merasa matanya sakit, dia dengan cepat berhenti menggunakan inspeksi keberuntungan Gu. Ketika seorang Gu Master naik, akan ada kilangit dan bumi yang tak ada habisnya, menggunakan cacing Gu di lingkungan seperti itu akan menyebabkan serangan balik. Jika dia terus menggunakannya secara paksa, dia dan cacing Gu-nya akan menderita luka, atau bahkan menghadapi kematian. Saat penglihatannya kembali normal, Fang Yuan menatap Bai Yun Seng lagi. Dia berenang dalam badai petir, terbang melalui celah-celah awan, memamerkan pencapaian terbang tingkat masternya. Tubuhnya tidak memiliki Gu defensif lagi, dia mengandalkan gerakannya untuk menghindari bola petir yang kacau, itu seperti berjalan di atas tali, dia dalam bahaya besar. Untuk menghindari bencana duniawi yang menahan asap, dia menyerang ke awan petir, ini adalah keputusan yang bijaksana ketika menimbang dua kesulitan, tetapi itu juga merupakan pilihan yang tidak berdaya. Jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki esensi abadi anggur hijau, dan dapat mengencerkannya untuk membentuk esensi purba yang tak ada habisnya, kecepatan terbang yang gila seperti itu akan menguras bukaan saya kering sejak lama. Bai Yun Seng bernapas dengan kasar, rambutnya berantakan dan tubuhnya terasa lemah, situasinya semakin berbahaya. Swoosh! Tiba-tiba, bola petir yang kacau berubah arah dan menyerang ke arahnya. Bai Yun Seng ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat, dia hanya bisa menatap marah dengan tatapan marah. Pada saat krisis, pilar cahaya putih melesat ke atas, langsung mengenai bola petir yang kacau ini. Bola petir dengan cepat meleleh dari sinar cahaya, berubah menjadi ki surga murni. Alihkan bencana Gu. Bantuan 88 gedung yang sejati datang sekali lagi, menyelamatkan Bai Yun Seng. Sangat dekat, meskipun saya menjadi Gu immortal, saya tidak memiliki pertahanan apapun pada saya. Jika saya terkena bola petir yang kacau, saya akan terluka parah, konsekuensinya tidak terpikirkan. Bai Yun Seng menelan ludahnya, merasakan ketakutan yang tersisa. Setelah menjadi Gu immortal, fondasi hidupnya telah ditinggikan. Jika dia masih manusia, bola petir yang kacau dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, Gu immortals lebih tangguh, bahkan tanpa Gu defensif, mereka bisa menahan lebih dari selusin bola petir tanpa masalah. Tapi masalahnya, bola petir ini memiliki efek khusus. Setelah dipukul, mereka akan menyebabkan pikiran Bai Yun Seng menjadi kacau, begitu pikirannya kacau, dia tidak akan bisa berpikir dengan benar. Pada saat krusial ini, selama Bai Yun Seng berhenti di udara sejenak, dia akan diserang oleh bola petir yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Jika dia terkena bola petir ini secara berurutan, Bai Yun Seng tidak akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan pikirannya, dia hanya akan tenggelam di bawah bola petir yang tak ada habisnya. Cepat lihat, 88 gedung yang sejati menyelamatkan Bai Yun Seng sekali lagi. Itu benar, ini sudah terjadi setidaknya 10 kali. Dengan bantuan gedung yang sejati, sepertinya kesengsaraan Bai Yun Seng akan berhasil tanpa gagal.
Di luar, semua orang melihat ini dengan ekspresi takjub dan iri. Bantuan intensif seperti itu, apakah itu benar-benar berhasil? Mata Hei Loulan bersinar cemerlang, dia melihat situasinya dengan perspektif yang berbeda. Dalam lingkungan seperti itu, ketika Ki Langit dan Bumi mengamuk, penggunaan cacing gu apapun akan menciptakan reaksi besar. Mengalihkan bencana gu tidak terkecuali. Dalam sejarah Gu Masters, ada banyak contoh Gu Immortal membantu selama kesengsaraan, dan akhirnya serangan balik menghancurkan Gu abadi mereka. Kecuali bahwa kebanyakan orang bodoh dan tidak tahu rahasia seperti itu. Alihkan bencana Gu adalah salah satu bagian dasar dari 88 gedung yang sejati, digunakan untuk tanah yang diberkati Istana Kekaisaran untuk mengalihkan bencana. Tanpa itu, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan menghadapi bencana duniawi yang menakutkan dan penghormatan surgawi. Kehendak Giant Sun tidak akan mengorbankan Gu yang begitu berharga untuk Bai Yun Seng, itu berarti penguatan kehendak Giant Sun terbatas. Apa yang terjadi sekarang adalah yang paling penting, itu akan tergantung pada Bai Yun Seng, apakah dia dapat dengan cepat selamat dari bencana dan kesengsaraan di lubang abadi. Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia duduk di punggung Raja Serigala Biru, menyaksikan dengan ketegangan yang semakin meningkat. Bagaimanapun, lanskap seperti sebelumnya Gu adalah salah satu tujuan utamanya datang ke dataran utara. Kecepatan Bai Yun Seng mulai melambat. Dia menghadapi masalah baik di bukaannya maupun di luarnya, roh tanah menyebabkan dia terluka, sementara bencana dan kesengsaraan terbentuk di lubang abadinya sendiri karena kenaikan Gu fananya. Ancaman internal ini terutama, itu menghilangkan banyak perhatiannya, sehingga reaksinya terhadap dunia luar semakin lambat. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, benar-benar menghentikan gerakannya. Segera setelah itu, bola petir kacau yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Pilar lampu bencana alihkan bersinar cemerlang, itu meledak dan mengepung Bai Yun Seng. Sekarang adalah waktu yang paling krusial. Fang Yuan, Hei Loulan, Ye Luisang dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa ini dia, mata mereka bersinar. Pada saat ini, di bukaan abadi Bai Yun Seng, cahaya terang meledak, menelan seluruh dunia kecil. Aura Gu abadi memuntahkan seperti air mancur. Dalam cahaya terang itu, Gu abadi bangkit perlahan. Itu tampak seperti kepik, seukuran kepalan tangan dan memiliki tubuh giok. Di punggungnya yang bulat, ada tanda-tanda alami, setengahnya adalah sungai dan laut, sementara separuh lainnya adalah lembah dan pegunungan. Jadi Gu abadi ini diciptakan dengan menggabungkan sungai sebagai sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya. Tampaknya efeknya juga merupakan produk dari sungai seperti sebelumnya dan gunung seperti sebelumnya, tetapi ditinggikan. Bai Yun Seng menganalisis. Ini disempurnakan selama resonansi langit dan bumi, itu tidak disempurnakan olehnya secara pribadi. Dengan demikian, dia masih tidak jelas terhadap efek lanskap seperti sebelumnya. Setelah melihatnya selama beberapa tarikan napas, Bai Yun Seng mengarahkan perhatiannya pada area paling sentral dari tanah yang diberkati. Lanskap Gu abadi seperti sebelumnya, itu bukan bagian dari tujuannya, hanya kejutan tambahan. Sekarang di tengah tanah yang diberkati, manusia seperti sebelumnya Gu telah berubah menjadi kepompong besar, tetapi retakan Melayu berkembang di atasnya. Cahaya pelangi yang menyilaukan bocor dari celah-celah, memecahkan kepompong dan menjadi kupu-kupu. Saat kepompong tebal menghilang, kupu-kupu berwarna-warni terbang ke langit. Kemanapun ia pergi, cahaya pelangi menghujani turun, membuntuti di belakang jalur kupu-kupu saat pelangi melengkung terbentuk di belakangnya. Sukses, Immortal Gu-men seperti sebelumnya. Ahahaha. Melihat ini, Bai Yun Seng sangat senang, dia tertawa gila. Akumulasi bertahun-tahun, antisipasi dan kekhawatiran bertahun-tahun, berkali-kali dia jatuh ke dalam bahaya besar, tetapi pada saat ini, dia memperoleh hasil yang sempurna. Tapi ancaman internalnya masih tetap ada. Di lubang abadi, awan kesengsaraan biru bergemuruh, membentuk ular bersisik hijau besar. Ular itu memiliki tanduk perak di kepalanya, dan tubuhnya panjangnya ratusan meter. Ekor ular telah berubah menjadi ki, menyatu dengan awan kesengsaraan. Adapun tanah, mulai bergetar, membuat suara keras yang menyerupai guntur, menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga. Bumi yang baru terbentuk meledak dengan retakan, saat lava dimuntahkan darinya, asapnya tebal seperti pepohonan saat sekitarnya layu. Kesengsaraan surgawi, tanduk perak, ular piton skala hijau,
bencana duniawi, bumi cair. Hati Bai Yun Seng bergetar, menghadapi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi sendirian pada saat yang sama, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Dia menaruh harapannya pada lanskap Gu abadi seperti sebelumnya. Ayo, dia mau, saat manik-manik esensi abadi anggur hijau terbang keluar, menyatu ke lanskap seperti sebelumnya Gu. Lanskap seperti kepik seperti sebelumnya Gu segera mengepakkan sayapnya, terbang menjauh seperti kilatan petir. Kemanapun ia pergi, di sekitarnya, tanah kembali ke musim semi saat lanskap dikembalikan ke normal, kembali ke saat sebelum bencana duniawi melanda. Gu yang baik, Gu yang baik. Hati Bai Yun Seng tenang, dengan lanskap seperti sebelum Gu abadi, dia tidak takut terhadap bencana duniawi. Mendesis. Ular piton skala hijau tanduk perak membuka mulutnya, membuat suara melengking. Itu melesat keluar tiba-tiba, tubuhnya yang besar membawa angin, saat menerkam lanskap seperti sebelum Immortal Gu. Bai Yun Seng gugup, meskipun Gu abadi memiliki kemampuan besar, Gu yang tidak defensif biasanya rapuh. Lanskap seperti sebelumnya Gu sama, jika dihancurkan oleh ular piton skala hijau tanduk perak, situasi Bai Yun Seng akan berubah menjadi buruk. Untungnya, lanskap seperti sebelum Gu lahir dari bukaannya selama resonansi langit dan bumi, dia bisa mengendalikannya seperti menggerakkan anggota tubuhnya. Bai Yun Seng memiliki fondasi yang dalam yang terakumulasi dalam hidupnya, dia dengan cepat memobilisasi lanskap seperti sebelum Gu abadi dan melarikan diri. Ular piton skala hijau tanduk perak di belakangnya telah menyerang puluhan kali, menghancurkan gunung dan sungai, bumi ditembus dan bebatuan dikirim beterbangan, saat angin ganas menghancurkan tanah. Oh tidak, pada tingkat ini, Bai Yun Seng berkonsentrasi intens, setelah beberapa napas, keringat mulai terbentuk di dahinya. Matanya tertutup rapat, tubuhnya masih melayang di udara, saat bola petir yang kacau menabrak ke arahnya. Tapi untungnya, karena bencana pengalihan pilar cahaya Immortal Gu, tubuhnya terlindungi. Bai Yun Seng tidak dapat peduli dengan dunia luar sejak dahulu kala, tetapi dia tidak melupakan ancaman eksternalnya. Situasi mengerikan ini memaksanya untuk memotong kerugiannya dengan tegas. Penguatan 88 gedung yang sejati terbatas, mungkin berhenti kapan saja. Saya hanya bisa melakukan ini, dengan manusia seperti sebelumnya Immortal Gu dalam kepemilikan saya, selama saya punya waktu, ada harapan. Potong, potong. Bai Yun Seng berteriak di dalam hatinya. Meninggalkan wilayah untuk melindungi markasnya, dia menyerahkan sebagian dari lubang abadinya, langit mulai terbelah. Tanah yang diberkati adalah fondasi dan dasar dari Gu Immortal, memotong tanah yang diberkati seperti mutilasi diri, itu mengurangi kekuatan dan potensi mereka sendiri. Tapi Bai Yun Seng tidak punya pilihan lain. Sama seperti bagaimana Fang Yuan selamat dari bencana duniawi di tanah yang diberkati Hu Immortal, untuk menyingkirkan bayangan petir pesona biru, dia membuang sebagian dari tanah yang diberkati, Bai Yun Seng juga harus melakukan pengorbanan seperti itu. Langit tanah yang diberkati dicukur lapis demi lapis. Seiring dengan awan kesengsaraan yang tebal, mereka semua dikirim keluar dari tubuhnya. Di luar tubuhnya, itu adalah tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Frost Jade Peacock dengan gembira berkicau saat melahap fragmen tanah yang diberkati ini, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kehendak matahari raksasa berteriak marah. Dia mencoba melindungi nyawa Bai Yun Seng, tetapi yang terakhir sekarang memicu kekuatan musuhnya. Kehendak matahari raksasa harus melindunginya, karena jika Bai Yun Seng mati, seluruh bukaan abadinya akan dilahap oleh tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Yang terpenting, mengalihkan bencana Immortal Gu sudah penuh dengan retakan, jika dia memperkuat Bai Yun Seng lagi, Gu mungkin akan dihancurkan karena serangan balik. Mengalihkan bencana Immortal Gu adalah salah satu bagian fondasi dari gedung yang sejati 88, itu tidak bisa hilang. Tetapi jika Bai Yun Seng meninggal, itu juga merugikan keinginan Giant Sun. Sekaligus, kehendak matahari raksasa jatuh ke dalam kesulitan yang sulit. Langit di lubang abadi mulai terkelupas lapis demi lapis, awan kesengsaraan yang tebal menipis bersamanya. Tubuh ular piton skala hijau tanduk perak yang menghancurkan menurun menjadi 1/10 dari ukuran aslinya, kekuatannya sangat melemah. Situasinya berubah menjadi lebih baik bagi Bai Yun Seng. Kesuksesan sudah dekat. Mata Bai Yun Seng berlinang air mata ketika dia membukanya.
Situasi di bukaan abadi sudah stabil, dan dia memiliki ruang untuk memperhatikan krisis eksternal. Cahaya bencana pengalihan menutupinya, mencegah bencana dan kesengsaraan menyentuhnya. Bai Yun Seng merasakan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Ini semua berkat 88 gedung yang sejati yang membantu saya. Jika tidak, saya akan merasa sulit untuk memiliki harapan untuk berhasil. Cahaya bencana pengalihan tiba-tiba menghilang. Bai Yun Seng tertangkap basah dan dibombardir oleh bola petir yang kacau. Pikirannya langsung berubah menjadi kacau. Dia terbang dengan tidak teratur, mengetuk sejumlah besar bola petir yang kacau karena dia tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri tanpa sedikit pun alasan yang tersisa. Semua orang terkejut tetapi sebelum mereka bisa mengungkapkannya, 88 gedung yang sejati meledak dengan kekuatan penyerapan yang benar-benar kuat lagi, langsung menangkap Bai Yun Seng yang histeris. Kehendak matahari raksasa tidak bisa mengorbankan mengalihkan bencana Gu dan juga tidak bisa membiarkan Bai Yun Seng mati. Metode terbaik, tentu saja, adalah mengusir Bai Yun Seng dari tanah yang diberkati. Sayangnya, hanya Frost Jade Peacock yang bisa melakukannya dalam situasi ini. Tanpa daya, kehendak matahari raksasa hanya bisa menggunakan metode inferior ini. Ini memang solusi yang lebih rendah. Di bawah tatapan terkejut semua orang, awan kesengsaraan dan debu bencana melonjak dengan eksplosif, menyelimuti gedung yang sejati 88. Bola petir kacau yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti badai yang dahsyat, sambil menahan asap melingkar di sekitar menara seperti ular piton raksasa yang tak terlupakan, terus merembes ke dalam. 88 gedung yang sejati telah membawa Bai Yun Seng, sehingga menjadi target kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Untuk melindungi nyawa Bai Yun Seng, kehendak matahari raksasa memilih untuk dengan paksa melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Bai Yun Seng dibawa ke gedung 88 yang sejati. Bagaimana dia pantas mendapatkan bantuan seperti itu dari leluhur tua? Ini adalah kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang kita bicaraan, mereka sangat berbahaya bagi gedung yang sejati. Semua orang memandang dengan tatapan tercengang dan terkejut. Di bawah kehadiran kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, menggunakan cacing Gu meminta untuk menderita serangan balik. 88 gedung yang sejati adalah rumah Gu abadi peringkat 8, pada intinya, itu adalah tubuh terintegrasi dari banyak Gu abadi dan Gu fana yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, ia dengan paksa melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, tekanan padanya sudah sangat besar. Dan karena kekuatan serangan balik, koordinasi antara cacing Gu telah terpengaruh. Jelas, ini sama sekali bukan tindakan yang bijaksana. Namun, Bai Yun Seng telah menjadi kunci penting dalam pertarungan antara kehendak Giant Sun dan Frost Jade Peacock. Keinginan Giant Sun, yang dipaksakan oleh situasinya, hanya bisa puas dengan metode seperti itu. Di dalam gedung 88 yang sejati, Frost Jade Peacock dengan cepat menggerakkan sayapnya, terus menghindar di antara pepohonan raksasa. 5 Gu abadi, dengan semua jenis ekor yang menyala mengejar mereka, mengejar dan menghalanginya. Frost Jade Peacock tidak mau disegel lagi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri, secara bertahap kehilangan kepalanya dan tidak dapat mengambil jalur yang tepat, menabrak pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya di jalan. Di bawah kendali kehendak Giant Sun, True Yang Building adalah sangkar alami yang dapat memanfaatkan kekuatan putaran apapun, sedangkan Frost Jade Peacock adalah burung di dalam kandang. Pohon-pohon raksasa berubah menjadi manusia pohon, membuka tangan mereka untuk memblokirnya. Kau! Frost Jade Peacock berteriak melengking saat menderita kerusakan. Itu merobek garis pertahanan 3 manusia pohon tua, tetapi kecepatannya sangat menurun oleh ini, dan ditangkap oleh jalur logam immortal Gu dari belakang. Aliran cahaya keemasan mengalir dengan cepat di tubuhnya. Cahaya keemasan mengembun menjadi cangkang emas tebal dimanapun ia menyentuh, dengan kuat menutupi Frost Jade Peacock. Frost Jade Peacock merasakan itu tidak bisa bergerak di area manapun yang tertutup oleh cahaya keemasan, itu langsung terkejut dan marah. Ia buru-buru mengepakkan sayapnya untuk meningkatkan kecepatannya lagi. Tapi saat berikutnya, ia diserang oleh Gu abadi kedua. Kantuk yang hebat menyerang pikirannya, menyebabkan matanya menjadi kabur saat merasakan keinginan yang kuat untuk tidur. Boom! Itu jatuh dengan kepala pertama ke tanah, tidak bisa terbang lagi.
Ia memiliki firasat bahwa nasibnya akan disegel lagi. Dua baris air mata yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan tanpa sadar jatuh dari matanya. Jangan, Rata, pikirkan. Frost Jade Peacock bergumam pada dirinya sendiri, mencoba menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk melawan. Meskipun masih ada kekuatan yang tersisa dari Immortal Gu Gruel Mat di tubuhnya, dua Immortal Gu yang menyegelnya lagi tidak ditahan oleh Gruel Mat. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menang. Frost Jade Peacock mengeluarkan keinginan bunuh diri yang intens, dan mengabaikan segalanya. Itu menarik fondasi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, Ki Langit dan Bumi, untuk mengintensifkan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Dan itu dengan cepat melemah. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran lahir dari jalur luar angkasa Gu Immortal, sehingga wilayah tanah yang diberkati sangat luas, jauh melampaui yang ada di tingkat yang setara. Kemudian, itu dikembangkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, menjadi tanah yang diberkati dengan urutan terbaik dan juga memperoleh kemampuan untuk transit antara siang dan malam, bisa dikatakan berada di ambang pintu berubah menjadi surga gua. Jika bisa menelan jalur waktu, bukaan abadi Gu Immortal Bai Yun Seng, ruang dan waktu dapat menyatu yang merupakan suplemen terbesar untuk tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Sangat mungkin ada perubahan kualitatif yang dapat memungkinkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran untuk maju ke surga gua. Jika itu terjadi, Frost Jade Peacock bisa memecah sebagian besar aransemen Giant Sun Immortal Venerable. Meskipun tidak dapat menekan 88 gedung yang sejati, ia akan memiliki kekuatan untuk mengusirnya keluar dari tanah yang diberkati. Namun, kehendak matahari raksasa benar-benar terlalu tegas dan lebih suka menderita kerusakan dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi untuk melindungi nyawa Bai Yun Seng. Frost Jade Peacock hanyalah obsesi yang tertinggal setelah kematian Gu Immortal, bagaimana bisa itu merencanakan melawan kehendak matahari raksasa. Tapi itu juga karena obsesinya, itu berani dan pantang menyerah. Diambang disegel lagi, itu lebih suka dimusnahkan, dan mengabaikan konsekuensinya, ia menarik sejumlah besar Ki Langit dan Bumi dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Ki Langit dan Bumi ini seperti menambahkan bahan bakar ke api, saat mereka berasimilasi ke dalam kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, langit bergemuruh dengan kilat, bola petir yang kacau segera mengembang 10 kali lipat, dan asap yang menahan memiliki lebih banyak perubahan, tubuhnya mengembang dan warna gelapnya berubah lebih dalam. Retak-retak, bola petir menghujani seperti badai, dengan keras menghantam gedung 88 yang sejati. Ledakan-ledakan terdengar, 88 gedung yang sejati menjadi dipenuhi dengan bekas luka, atap menara runtuh sepotong demi sepotong, dan retakan bahkan muncul di dinding luar. Menahan asap berubah menjadi masalah yang lebih besar, menjadi bencana asap yang mematikan, itu jauh lebih kuat dan merembes kemana-mana di permukaan 88 gedung yang sejati, secara bertahap mewarnainya menjadi hitam. Dinding bangunan yang gelap pekat tampaknya telah terkikis selama 1000 tahun, saat mulai terkelupas. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi telah menjadi lebih kuat. Ini terlalu menakutkan, mundur, mundur. Apa yang terjadi? Bahkan angin dan salju dari dunia luar mengalir masuk. Semua orang mulai berteriak kaget. Frost Jade Peacock mengekstraksi Ki Langit dan Bumi dalam jumlah besar, melukai fondasi tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Jika tanah yang diberkati Istana Kekaisaran awalnya adalah rumah yang kuat, sekarang ubin dan batu bata dikeluarkan, hanya menyisakan kerangka rumah. Hal ini menyebabkan lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya, terhubung ke dunia luar. Dan dunia luar dataran utara saat ini mengalami badai salju setiap 10 tahun. Alihkan bencana Gu tidak aktif, menyebabkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran juga menderita invasi bencana badai salju. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran tidak lagi menjadi tempat perlindungan, angin dan salju dalam jumlah besar mengalir masuk, suhu dengan cepat turun saat hujan salju lebat berterbangan ke dalam. Meskipun belum mencapai tingkat pembentukan monster salju, itu tidak terlalu jauh. Burung pipit kecil, lihat kekacauan besar yang telah kamu sebabkan. Kehendak matahari raksasa berteriak kesal. Tanah yang diberkati dan gua surga akan menarik segala ukuran bencana dan kesengsaraan dalam setiap interval waktu yang ditetapkan. Semakin besar kekayaan mereka, semakin kuat bencana dan kesengsaraan.
Bencana salju besar yang mendatangkan malapetaka di seluruh dataran utara setiap 10 tahun sebenarnya adalah bencana dan kesengsaraan dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran memiliki 88 gedung yang sejati dan juga merupakan tanah yang diberkati tingkat puncak dengan wilayah yang seukuran dunia kecil, kekayaan yang dikandungnya sangat besar, sehingga bencana dan kesengsaraan yang ditariknya sangat menakutkan. Saat ini, bencana pengalihan Gu sedang berhibernasi, sementara tanah yang diberkati Istana Kekaisaran telah terhubung di luar ke dataran utara, menyebabkan badai salju sekali dalam 10 tahun kembali ke dalamnya. 88 gedung yang sejati dapat secara paksa menahan serangan hiruk-pikuk bola petir, invasi asap hitam, tetapi tidak dapat bersaing melawan badai salju yang dapat mendatangkan malapetaka di seluruh dataran utara. Jika situasi ini terus berlanjut, tanah yang diberkati Istana Kekaisaran akan terkikis dan hancur karena bencana salju. Merak Giok Frost tidak membutuhkan 88 gedung yang sejati, tetapi 88 gedung yang sejati membutuhkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Ada satu cara untuk menyelamatkan situasi ini. Itu menggunakan Gu bencana pengalihan untuk menghilangkan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi dan mengubahnya menjadi Ki surga dan Ki bumi. Membuat tanah yang diberkati Istana Kekaisaran mengambil Ki langit dan bumi ini untuk menstabilkan fondasinya, dan menutup hubungan dengan dunia luar dataran utara. Keinginan matahari raksasa bisa mengambil risiko dalam mengaktifkan secara paksa mengalihkan bencana Gu. Tetapi untuk membuat tanah yang diberkati Istana Kekaisaran mengambil surga dan bumi, Ki membutuhkan kerjasama Frost Jade Peacock. Meminta burung pipit kecil ini untuk bekerja sama hanyalah mimpi yang mustahil. Bahkan jika itu adalah kehendak matahari raksasa, ini adalah masalah yang sulit. Dia tanpa daya memikirkan satu-satunya cara, kecuali Frost Jade Peacock mengakui sepasang pemilik baru. Kehendak matahari raksasa tidak tahu bahwa bukaan abadi Bai Yun Seng berisi lanskap seperti sebelumnya Gu abadi yang dapat dengan mudah menangani masalah ini. Dia memikirkan Gu abadi lain yang dia miliki, emosi palsu maukah Gu? Syarat bagi Frost Jade Peacock untuk mengakui pemiliknya adalah pasangan yang memiliki cinta sejati satu sama lain. Namun, tidak ada yang mutlak, bahkan roh tanah pun bisa ditipu. Kehendak Giant Sun tahu selama dia menemukan dua kandidat untuk menggunakan emosi palsu maukah Gu, dia bisa mengelabui roh tanah dan membuat Frost Jade Peacock mengenali pemilik baru. Setelah Frost Jade Peacock dikendalikan, setiap masalah dapat dengan mudah diselesaikan. Selain itu, metode ini sangat menguntungkan keinginan matahari raksasa. Jika pasangan yang memiliki cinta sejati satu sama lain menjadi pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, apa yang akan dilakukan Giant Sun jika pasangan ini tidak mematuhi perintahnya? Alih-alih itu, dia akan berpegang pada inisiatif jika dia menemukan dua orang yang tidak terhubung untuk menggunakan emosi palsu Gu dan memenuhi persyaratan untuk menjadi pemiliknya. Karena emosi palsu maukah Gu mengandung kehendak matahari raksasa. Emosi palsu kehendak palsu Gu tunduk pada kendali kehendak matahari raksasa. Bahkan jika dua orang yang tidak terhubung itu tidak setia di masa depan, selama kehendak matahari raksasa masih memegang emosi palsu akan Gu, paling buruk, dia bisa sekali lagi memilih dua kandidat baru. Burung pipit kecil, kamu masih jauh dari bisa bertarung denganku. Keinginan Giant Sun cerdik dan bijaksana, mewarisi beberapa kecerdasan tubuh utama, situasi yang tampaknya putus asa tidak bisa menahannya. Hanya dengan beberapa pemikiran, dia memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Dia segera memobilisasi kekuatan 88 gedung yang sejati untuk memeriksa para kandidat. Saat ini di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, semua orang melarikan diri dari bahaya di sana-sini, dengan banyak korban muncul. Situasinya dengan cepat memburuk, sangat dingin sehingga ludah seseorang bisa langsung membeku menjadi sepotong es. Badai salju yang megah mengalir tanpa jeda, monster salju yang tinggi dan tangguh mulai berdiri dari kedalaman salju, memilih target untuk dimakan. Tapi ini tidak menimbulkan kesulitan bagi keinginan matahari raksasa. 88 gedung yang sejati dapat menjarah sumber daya dari seluruh dataran utara, apalagi dua orang yang berada tepat di depannya. Kedua orang ini secara alami akan menjadi mereka yang memiliki garis keturunan matahari raksasa. Matahari raksasa akan segera memilih dua kandidat yang memuaskannya. Penglihatan Hei Loulan dengan cepat berubah, dia berada di tahap puncak peringkat 5,
tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat dia diserap ke dalam gedung yang sejati. Ah, selamatkan aku. Tidak jauh dari situ, Ma Hongyun masih berlari dengan panik dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Bunyi denting. Dia menabrak kepala terlebih dahulu ke pohon raksasa di depan. Jangan bilang anak ini berlari dengan mata tertutup. Hei Loulan tidak bisa berkata-kata. Menyakitkan, menyakitkan. Ma Hongyun mengusap dahinya yang telah memerah, cemberut saat dia bangkit dari lantai. Tempat apa ini? Dia menemukan bahwa badai salju telah menghilang tanpa jejak, dia dikelilingi oleh kehangatan seperti musim semi, itu bukan dunia es dan salju, melainkan hutan kuno yang luas. Di sekelilingnya ada pohon-pohon kuno raksasa, tingginya ratusan meter, begitu tebal sehingga bahkan selusin orang dewasa yang bergandengan tangan tidak dapat mengelilinginya. Pohon-pohon kuno itu sangat tinggi, dan daunnya yang subur menutupi langit, sinar matahari menembus celah-celah kecil, membentuk pemandangan yang tenang di bawah naungan. Dibandingkan dengan dunia luar, ini praktis surga. Kamu berada di tengah 88 gedung yang sejati. Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga Ma Hongyun dan Hei Loulan. Siapa ini? Murid Hei Loulan berkontraksi. Ma Hongyun berteriak ketakutan, hantu. Dia panik dan tanpa sadar berlari ke sisi Hei Loulan. Hantu. Saya bukan hantu, jika saya bisa menjadi hantu, urusan saya akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Sayangnya aku hanyalah sisa kehendak, bahkan lebih rendah dari hantu. Kehendak matahari raksasa menghela nafas, dan tiba-tiba di udara, bintik-bintik cahaya keemasan muncul. Bintik-bintik cahaya ini berputar perlahan dan tiba-tiba mengembun, berubah menjadi tubuh cahaya dan bayangan yang mengesankan, mirip dengan penampilan matahari raksasa. Ah, kamu! Ma Hongyun tergagap, jarinya menunjuk ke arah kehendak matahari raksasa dalam keterkejutan tak berujung. Murid Hei Loulan berkontraksi, sebagai kepala suku Hei, dia tahu banyak. Kulitnya berubah menjadi serius dan hormat, meletakkan tangannya di dadanya, dia berbicara dengan patuh, keturunan menghormati leluhur matahari raksasa. Matahari raksasa menghela nafas sekali lagi, dan berkata, aku tahu kalian berdua merasakan kebingungan di dalam hatimu. Singkat cerita, pria ini masuk ke gedung yang sejati, membuka segel pada roh tanah Frost Jade Peacock, dan dengan demikian menempatkan tanah yang diberkati istana kekaisaran di ambang krisis. Saat dia mengatakan itu, bintik-bintik emas mengembun menjadi gambar Chang San Yin. Ah, ini Raja Serigala. Ma Hongyun segera mengenali. Itu sebenarnya dia. Hei Loulan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tapi wasiat Giant Sun segera melanjutkan, apa yang kamu lihat bukanlah penampilannya yang asli. Saat dia berbicara, citra Chang San Yin berubah, secara bertahap berubah menjadi penampilan asli Fang Yuan. Ini adalah wajah asli dari orang itu. Kehendak matahari raksasa berbicara. Fang Yuan menyamar sebagai Chang San Yin menggunakan kulit manusia Gu. Gu ini adalah Gu Fana, ia mampu menipu orang-orang seperti Hei Loulan, tetapi gagal menipu kehendak matahari raksasa. Meskipun ketika Fang Yuan menjelajahi domain terpencil warisan sejati secara rahasia, wasiat Giant Sun tertidur. Tetapi di dalam gedung 88 yang sejati, ada banyak cacing Gu yang telah merekam tindakannya. Melihat wajah asli Fang Yuan, Hei Loulan dan Ma Hongyun tidak dapat mengenalinya. Jadi ternyata Chang San Yin ini hanyalah palsu. Untuk benar-benar menyusup ke tanah yang diberkati istana kekaisaran, dia sangat berani. Hei Loulan mendengus dingin, merasakan konspirasi yang begitu besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sekaligus marah. Dia tidak hanya memiliki nyali, tetapi dia juga telah membuat persiapan yang cukup. Melihat dua metode yang dia gunakan untuk merencanakan melawan saya, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai sendiri, pasti ada kekuatan yang lebih besar yang mendukungnya. Kalian berdua adalah keturunanku, gedung yang sejati telah disusupi oleh orang luar dan dalam masalah besar, aku sekarang membutuhkan kekuatanmu. Kehendak matahari raksasa berbicara. Hei Loulan dan Ma Hongyun saling melirik, keduanya mengungkapkan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan kehendak Giant Sun. Surat wasiat matahari raksasa berbicara dengan singkat, dalam waktu singkat, dia dapat memberikan penjelasan yang jelas. Jadi seperti ini, Hei Loulan menyadarinya, dan sekarang dapat memahami mengapa gedung yang sejati membantu Bai Yun Seng. Jantungnya melonjak,
Ide wasiat matahari raksasa adalah agar dia menjadi pemilik tanah yang diberkati istana kekaisaran, yang melibatkan manfaat yang luar biasa. Kondisi kepemilikan tanah yang diberkati istana kekaisaran istimewa, tanah yang diberkati sebenarnya membutuhkan dua pemilik. Tidak heran saat itu, ketika Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa mendirikan istana suci, dia membuatnya agar permaisurinya bisa tinggal di dalamnya. Dia sangat mencintai permaisurinya, sekarang tampaknya permaisuri juga memiliki setengah kepemilikan tanah yang diberkati istana kekaisaran. Menggunakan emosi palsu Gu palsu untuk menipu roh tanah, ini ide yang cukup bagus. Tapi anak ini, bagaimana dia bisa dipilih untuk menjadi pemilik tanah yang diberkati istana kekaisaran bersamaku? Mata Hei Loulan berbinar, melirik ke arah Ma Hongyun, menyembunyikan penghinaannya yang mendalam. Mungkinkah leluhur raksasa Sun berpikir bahwa dia adalah pion yang lebih mudah dikendalikan? Tatapan Hei Loulan bergetar, dengan kemauan matahari raksasa hadir, dia tidak berani melakukan sesuatu yang sembrono. Berbeda dari Hei Loulan, Ma Hongyun tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, "Tunggu sebentar. Nyonya Xiao Yun dan istri saya Xiao Li masih di luar, saya tidak ingin menjadi pemilik tanah yang diberkati, cepat biarkan saya keluar, saya perlu menyelamatkan mereka." Nyonya Xiao Yun secara alami merujuk pada Zhao Lian Yun. Istrinya Xiao Li adalah Chang Li. Awalnya, Chang Biao, untuk membujuk Ma Yingjie, mengizinkan putri angkatnya Chang Li untuk dinikahkan dengan Ma Hongyun, akibatnya mengubahnya menjadi istri Ma Hongyun. Kehendak Giant Sun sepertinya menyukai Ma Hongyun, dia tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, merawat wanita cantik, kamu benar-benar keturunanku. Wah, begitu kamu menjadi pemilik tanah yang diberkati ini akan menjadi domainmu. Kemudian, Anda akan dapat memiliki semua wanita yang Anda inginkan." Ma Hongyun menatap kosong, sebelum dengan cepat berteriak, "Tidak, di luar sangat berbahaya, saya harus pergi dan menyelamatkan mereka berdua. Tidak peduli apa perselingkuhan ini, kita bisa membahasnya nanti. Lepaskan aku di luar, cepat lepaskan aku. Bocah bodoh, mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu hampir tidak bisa membela diri, bagaimana kamu bisa membela orang lain?" Kehendak matahari raksasa tertawa. "Patuh dan tetap di sini, bekerja sama dan menjadi pemilik tanah yang diberkati istana kekaisaran. Aku akan menjadi orang yang menyelamatkan wanitamu." Kehendak matahari raksasa bergerak cepat tanpa penundaan, mulai bertindak saat dia selesai berbicara. Sejumlah besar Master Gu ada di gedung yang sejati, dan hampir semuanya adalah keturunan matahari raksasa. Ini adalah keturunannya, 88 gedung yang sejati dibangun demi mereka, sebagai warisan bagi keturunannya. Secara alami, tidak semua keturunannya memiliki bakat untuk menjadi Gu Master, kehendak Giant Sun tidak bergerak untuk menyelamatkannya. Fang Yuan memiliki pemandangan panorama pemandangan ini. Kehendak matahari raksasa bergerak, kali ini, banyak orang dibawa ke dalam gedung. Di dalam benaknya, kehendak Mo Yao berbicara. Fang Yuan duduk diam di punggung Raja Serigala Biru, mengambang di ketinggian di langit, menatap istana suci yang jauh. Tapi itu sangat jauh dari lokasi aslinya. Kekuatan bencana dan kesengsaraan semakin menakutkan, Fang Yuan, untuk menghindari bencana, hanya bisa mundur. Di sekitar istana suci, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi terus meningkat kekuatannya, daerah itu sudah sangat berbahaya. Merak Giok Frost ini melakukan upaya terakhir, bahkan badai salju sekali dalam 10 tahun di dataran utara tertarik. Sekarang istana suci sebagian besar telah hancur, tembok yang rusak tersebar tertiup angin, kemegahannya sebelumnya tidak terlihat. 88 gedung yang sejati berada dalam keadaan mengerikan, terbungkus lapisan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Di dalamnya ada bola petir yang kacau dan asap yang menahan, sementara di luar ada badai salju yang mengamuk yang semakin kuat. Keinginan matahari raksasa telah terbangun, dia pasti ingin kamu mati, itu adalah berkah bahwa dia tidak menargetkanmu sekarang, dia sama sekali tidak akan datang dan menyelamatkan kita. Kita harus mundur dan kembali ke paviliun air. Di dalam paviliun air, ada beberapa esensi abadi yang telah saya tinggalkan di masa lalu, Anda dapat menggunakannya untuk memindahkan rumah Gu. Kamu dapat kembali ke benua tengah, dan ketika kamu mengembalikan paviliun air ke rumah afinitas roh, kamu akan menerima lebih banyak manfaat daripada yang bisa kamu bayangkan, kamu tidak perlu mengambil risiko di sini. Di dalam benaknya,
Mo Yao terus membujuknya. Hal-hal telah berkembang sejauh ini, seluruh tanah yang diberkati Istana Kekaisaran telah terpengaruh, kehendak matahari raksasa telah terbangun, paviliun air masih tersembunyi, sementara gedung yang sejati ditekan oleh kesengsaraan surga dan bencana duniawi, itu adalah kesempatan besar untuk mundur. Mundur. Mata Fang Yuan dingin dan terpisah, garis pandangnya beralih ke arah token pemilik kaca di tangannya saat dia mencibir pelan. Dia mencengkeram token pemilik kaca dengan erat. Ini adalah kartu truf penting yang belum dia keluarkan. Benua Tengah Gu Immortals meninggalkan 3 metode untuk menghadapi kehendak matahari raksasa. Yang pertama adalah formasi Gu dari kehendak khusus Gu, efektif dalam menghadapi kehendak matahari raksasa. Metode kedua adalah formasi Gu penyegelan, yang untuk sementara dapat menyegel esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Metode ketiga bahkan lebih tersembunyi tetapi memiliki kekuatan yang lebih besar, untuk sementara dapat mengusir kehendak matahari raksasa dari gedung yang sejati. Token pemilik kaca adalah kunci dari ketiga metode ini. Sekarang, metode pertama dan kedua sudah digunakan, hanya metode ketiga yang tersisa. Tetapi metode ketiga ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan 2 metode pertama, bisa dikatakan kartu truf. Terutama saat ini, 88 gedung yang sejati terbungkus dalam kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, begitu kehendak matahari raksasa dipisahkan sementara dari gedung, dia pasti akan menderita serangan menakutkan dari kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Rencana Mo Yao memang matang dan stabil, tetapi risiko besar datang dengan imbalan besar. Sementara itu, di gedung yang sejati, Chang Li dan Zhao Lianyun dibawa ke dalam gedung dengan kehendak Giant Sun, muncul di depan Ma Hongyun. Nyonya Xiao Yun, istri saya Xiao Li. Ma Hongyun bergembira, dan berlari ke arah mereka. Suami, Chang Li senang telah lolos dari bahaya, dan melemparkan dirinya ke pelukan Ma Hongyun. Zhao Lianyun juga bergerak cepat ke sisi Ma Hongyun, wajahnya juga penuh kegembiraan karena kembali dari pintu kematian. Dia dengan ringan menendang kaki Ma Hongyun, anak bodoh, tanpa diduga, kamu berguna untuk sekali. Hahaha, itu wajar. Ma Hongyun melonggarkan pelukannya dan dengan ramah melihat ke arah kehendak Giant Sun yang melayang di udara, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih, leluhur tua. Saat dia mengatakan itu, tiba-tiba, getaran hebat terjadi. Untuk sesaat, seluruh hutan bergetar. Apa yang terjadi? Chang Li dan Zhao Lianyun keduanya menjadi pucat. Baiklah, cukup omong kosong, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi semakin parah, akhirnya, bahkan 88 gedung yang sejati tidak akan bisa lagi melawan. Kamu harus menjadi pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran sesegera mungkin. Kulit keinginan Giant Sun berubah saat dia berbicara. Bam bam bam. Sekelompok manusia pohon bear bergerak perlahan, setiap langkah kaki yang mereka ambil terdengar seperti guntur. Para manusia pohon menurunkan pinggang mereka, membuka telapak tangan mereka yang seperti cabang, memperlihatkan burung merak raksasa yang tidak bergerak. Ini adalah roh tanah dari tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, Merak Giok Es. Kehendak matahari raksasa diperkenalkan, sementara pada saat yang sama, emosi palsu-palsu akan Gu terbang menuju Merak Giok Es. Hei Loulan dan Ma Hongyun berdiri di depan Merak Giok Es, karena emosi palsu Will Gu mengeluarkan cahaya kuning yang menyerupai kabut, secara bertahap menyelimuti Hei Loulan, Ma Hongyun dan Merak Giok Es. Dengarkan instruksiku. Tahan napas, tenanglah, santai, dan buang pikiran yang berlebihan. Kehendak matahari raksasa berbicara. Dengan nada termenung, Hei Loulan memejamkan mata dan memperlambat napasnya. Zhao Lianyun dan Chang Li berdiri ke samping dan tidak berani berbicara. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan pohon berdesir, menciptakan suasana yang tenang. Ma Hongyun melihat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba melihat Merak Giok Es, dia kagum, berteriak, lihat cepat, burung merak itu hidup, itu benar-benar meneteskan air mata. Suasana tenang terganggu, dan suara kehendak matahari raksasa berhenti. Hei Loulan menahan kejengkelannya, dan dengan marah membuka matanya. Dia memarahi, omong kosong, tentu saja roh tanah itu hidup. Ketika roh tanah mati, tanah yang diberkati akan selesai juga. Mengapa kamu peduli apakah itu meneteskan air mata atau tidak? Cepat ikuti instruksinya. Oh, jadi, ini seperti ini, burukku, burukku.
Ma Hongyun dikejutkan oleh kemarahan tiran hitam, dia mengangguk dengan cepat. Berkonsentrasi, jernihkan pikiranmu, jangan berpikir berlebihan, ini adalah cara terbaik untuk menampilkan emosi palsu yang memalsukan kekuatan Gu sampai batasnya. Kehendak matahari raksasa terus menginstruksikan. Hei Loulan menutup kedua matanya dan bernapas dengan lembut, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa serta aroma tumbuh-tumbuhan yang manis. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ma Hongyun tiba-tiba berteriak. Kamu orang tercela, apakah kamu mencari kematian? Hei Loulan mengepalkan tinjunya, kemarahan yang luar biasa terbangun di hatinya, dia marah dan cemas. Nenek moyang tua, saya laki-laki, dia juga laki-laki. Menciptakan perasaan di antara kami berdua, saya tidak bisa menerimanya. Ma Hongyun takut dengan aura menakutkan Hei Loulan, dia berbisik sambil waspada terhadap Hei Loulan, memohon dengan kehendak matahari raksasa. Kamu, Hei Loulan menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya sampai mereka membuat suara retak, matanya memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan. Jika bukan karena kehendak Giant Sun berada tepat di sisinya, sesuai dengan sifatnya yang brutal, dia pasti sudah mengirim pukulan, meledakkan otak Ma Hongyun. Idiot. Menyelamatkan tanah yang diberkati adalah masalah yang paling mendesak saat ini. Jadi bagaimana jika Anda berdua laki-laki, bebas saja dan santai, tidak akan ada masalah. Aku akan selalu mendukungmu. Zhao Lianyun memanggil, dia takut pada Hei Loulan, namun secara bersamaan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Itu benar, suamiku, lihat gambaran besarnya, saya tidak keberatan, Changli berbicara dengan lembut setuju. Ma Hongyun memutar matanya dan berteriak, hei, ini tidak melibatkan Anda sehingga Anda dapat membicarakannya dengan santai. Leluhur tua, saya punya ide, bagaimana kalau Anda membiarkan saya dan istri saya melakukannya? Cinta kami tulus dan tulus, Anda bahkan dapat menghemat untuk menggunakan emosi palsu maukah Gu? Ma Hongyun terus terang, tidak terlalu memikirkan keadaan yang kompleks. Sejauh menyangkut kehendak Giant Sun, tidak menggunakan emosi palsu kehendak Gu tidak mungkin. Niat membunuh Hei Loulan meledak, lamaran Ma Hongyun sangat melanggar keuntungannya, amarahnya akan meledak, hampir mencapai batasnya, tetapi dia tidak berani menyerang di hadapan kehendak matahari raksasa, dia tidak berani berkobar. Seperti yang diharapkan, wasiat Giant Sun menolak lamaran Ma Hongyun, wah, kamu terlalu muda, cinta sejati, apakah begitu mudah ditemukan? Ketika bencana melanda, semua burung terbang ke arah yang berbeda, pasangan manusia juga sama. Apakah menurutmu wanita muda ini benar-benar mencintaimu? Hehehe. Kata-kata wasiat Giant Sun membuat kulit Changli pucat. Memang, Changli tidak pernah dengan tulus mencintai Ma Hongyun, awalnya, dia dipandang sebagai alat tawar-menawar politik oleh Chang Biao dan dikirim ke suku Ma, dimaksudkan untuk digunakan untuk membentuk ikatan yang baik dengan Ma Yingjie. Tetapi pada akhirnya, Chang Biao meninggal, dan Changli kehilangan dukungannya. Dia hanya bisa menerima nasibnya dan tetap berada di sisi Ma Hongyun. Untungnya, Ma Hongyun bisa berkultivasi ke peringkat 3, menjadi tetua suku Ma, sumber daya yang dia miliki tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, dan karena dia juga memiliki kepercayaan Ma Yingjie, dia bisa memberi Changli kehidupan yang baik. Ma Hongyun akan menjadi salah satu pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, dan karena dia dekat dengan Changli dan Zhao Lianyun, wasiat Giant Sun mulai menyelidiki mereka. Metode investigasinya sederhana, langsung, dan efektif. Dia memisahkan sebagian dari keinginannya, dan berkelana ke dalam pikiran Changli dan Zhao Lianyun, melihat ingatan dan pikiran mereka. Dengan dukungan gedung yang sejati, bersama dengan metode yang mulia abadi, Changli dan Zhao Lianyun bahkan tidak menyadari bahwa, saat ini, masing-masing rahasia mereka dengan cepat dipelajari oleh kehendak matahari raksasa. Leluhur tua, apa maksudmu? Ma Hongyun mengerutkan alisnya, dia bodoh dan kurang ajar, sementara Hei Loulan tidak berani menyinggung kehendak matahari raksasa, dia berani mengajukan pertanyaan langsung. Kehendak Giant Sun tertawa, kamu memang bodoh, nak. Pikiranmu tidak setajam itu, tapi bisa dimaafkan. Sekarang aku akan memberimu pelajaran. Istri kecilmu ini mendekatimu dengan motif tersembunyi, ayah angkatnya sengaja memerintahkannya untuk datang. Bahkan tindakan heroikmu menyelamatkan kecantikan ini hanyalah pertunjukan.
Kulit Changli segera menjadi pucat dan dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hei Loulan acuh tak acuh, dia sudah terbiasa dengan permainan politik kotor ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Ma Hongyun melebar, tidak bisa mempercayai ini. Wasiat putra raksasa kemudian berkata, dan ada juga teman wanita kecilmu, bernama Zhao Lianyun. Hehe, dia telah dewasa muda dan memperoleh beberapa kebijaksanaan, dia dipaksa oleh keadaan untuk tidak punya pilihan selain bersamamu. Sejak awal dia telah meremehkanmu, hanya ingin melindungi dirinya sendiri, tentu saja, sekarang setelah kamu tumbuh lebih kuat, dia secara bertahap menjadi bergantung padamu. Hati Zhao Lianyun menjadi dingin, pikirannya terungkap di tempat, membuatnya merasa sangat tidak menyenangkan, seolah-olah pakaian di tubuhnya telah dilucuti secara paksa oleh seseorang. Tetapi menghadapi kehendak matahari raksasa, dia tidak berani membantah apapun. Dia bukan anak normal, dia adalah seorang transmigran, penderitaan yang dia alami dalam hidup ini telah membuatnya sadar akan misteri dan kekejaman dunia ini. Tiba-tiba, kata-kata kehendak Giant Sun berhenti, dan citranya di udara menunjukkan ekspresi keterkejutan dan ketakutan dengan mata terbuka lebar. Berpikir itu. Nada suara kehendak Giant Sun tiba-tiba berubah, dia menatap Zhao Lianyun dengan tatapan penuh kebencian, menyebabkan dia mundur beberapa langkah ketakutan. Untuk berpikir bahwa kamu adalah iblis dunia lain. Anda benar-benar bersembunyi di sisi Ma Hongyun. Hehehe, kamu punya nyali seperti itu, kamu benar-benar berani. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Kehendak Giant Sun memancarkan niat membunuh yang kuat. Setan dunia lain, apa itu? Hei Loulan tercengang, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini terlepas dari status dan pengalamannya. Dia memandang Zhao Lianyun tetapi tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Leluhur tua, apa yang kamu coba lakukan? Ma Hongyun, tidak peduli seberapa bodohnya, bisa mengenali ada sesuatu yang tidak beres. Dia berlari ke depan Zhao Lianyun, merentangkan kedua tangannya, melindunginya di belakang tubuhnya. Wah, kamu ingin melindungi iblis dunia lain. Kehendak Giant Sun menaikkan nada suaranya, ekspresinya menjadi sedingin es. Iblis dunia lain yang luar biasa. Saya tidak tahu iblis dunia lain, saya hanya tahu dia adalah Lady Xiao Yun, tanpa bantuannya, saya kemungkinan sudah terbunuh. Ma Hongyun mencoba yang terbaik untuk membela Zhao Lianyun. Kehendak Giant Sun menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia tidak tertarik untuk menjelaskan, namun untuk beberapa alasan, dia harus menjelaskan, terbunuh. Wah, kamu adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi Gu Immortal. Seandainya dia tidak membantumu, pasti akan ada orang lain yang akan memberimu bantuan. Setan dunia lain adalah musuh seluruh dunia, mereka adalah ancaman besar. Jika kita membiarkannya tumbuh, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Di masa lalu, ada iblis dunia lain yang berhasil tumbuh, kelima wilayah hampir hancur sebagai hasilnya. Mata Hei Loulan membelalak. Kata-kata kehendak matahari raksasa terlalu sensasional. Mendengarkan kata-katanya, sepertinya iblis dunia lain bisa menyaingi peringkat 9 yang terhormat. Bagaimana mungkin? Tapi orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah seseorang yang Hei Loulan tidak punya pilihan selain percaya. Untuk sesaat, Hei Loulan menatap mata Zhao Lianyun, niat membunuh muncul. Tidak, Nyonya Xiao Yun tidak bersalah, kamu tidak boleh menyakitinya. Ma Hongyun sangat bertekad, dia dengan sepenuh hati ingin melindungi Zhao Lianyun. Zhao Lianyun tercengang. Dia melihat ke arah punggung Ma Hongyun yang kesepian dan tidak berdaya, matanya berkilauan dengan air mata. Dia tidak tahu apa itu omong kosong iblis dunia lain, tetapi bisa menduga bahwa mungkin itu terkait dengan transmigrasinya sendiri. Dia memaksa dirinya untuk menyeka air matanya, sudut bibirnya terangkat menjadi lengkungan yang ditentukan. Karena Ma Hongyun dengan sepenuh hati membelanya, mengabaikan hidupnya sendiri, dia akibatnya tidak boleh melibatkan Ma Hongyun. Dia maju selangkah, berhenti di depan Ma Hongyun, dia melihat kehendak Giant Sun, berbicara dengan gema, kamu ingin mengambil hidupku, datang dan ambil. Bagus. Kehendak Giant Sun memiliki senyum ganas, niat membunuh mendidih tanpa jejak simpati. Dia adalah kehendak besar yang membeku oleh kehendak khusus Gu, perbedaan antara kehendak khusus dan kehendak lainnya adalah, mereka dapat diberi perintah khusus oleh Master Gu yang akan dipicu jika keadaan tertentu terpenuhi.
Dan kehendak matahari raksasa, selama pembentukannya, diberi tekad yang mendalam oleh tubuh utama, jika ia menemukan iblis dunia lain, apapun keadaannya, membunuh iblis dunia lain harus diprioritaskan. Keinginan Giant Sun harus membunuh Zhao Lianyun, untuk bisa menahan diri sampai sekarang sudah benar-benar luar biasa. Tidak. Ma Hongyun melihat situasi menuju ke selatan, dia berteriak dalam momen putus asa, mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Zhao Lianyun di dalam dadanya. Setan dunia lain, kamu pantas mati tanpa belas kasihan. Keinginan Giant Sun mencibir, dan mulai bergerak. Namun saat berikutnya, ekspresinya menjadi kaku, dan tak lama setelah itu dia menghadap ke langit dan berteriak, sialan. Suara menderu tiba-tiba berakhir secara spontan, dan gambar keinginan tiba-tiba menghilang di udara. Kehendak matahari raksasa bisa merasakan kekuatan yang tangguh dan sulit ditolak, yang menariknya keluar dari gedung 88 yang sejati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak peduli apakah itu Hei Loulan atau Ma Hongyun, keduanya menatap kosong ke tempat itu, terkejut dengan pergantian peristiwa. Beberapa saat yang lalu, keinginan matahari raksasa masih cemerlang dan perkasa, bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang. Di luar, 88 gedung yang sejati, bintik-bintik emas dari kehendak agung menyelimuti seluruh gedung yang sejati. Gemuruh. Sejumlah besar bola petir kacau dibombardir berturut-turut. Bola petir dapat menyebabkan seseorang tenggelam dalam kebingungan dan pada dasarnya menyerang kehendak. Keinginan matahari raksasa ditahan oleh bola petir yang kacau, dalam waktu singkat ledakan menempatkannya di tempat yang sulit, sebagian dari keinginannya rusak dan hancur. Sementara itu, asap yang menahan mengambil keuntungan dari situasi, menelan potongan-potongan keinginan Giant Sun. Kehendak matahari raksasa benar-benar terlalu megah, meskipun kulit luarnya menderita pemboman kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, lapisan dalam mati-matian mencoba memasuki gedung. 88 bangunan yang sejati, yang dipimpin oleh kehendak matahari raksasa, sekarang menjadi bangunan kosong, meskipun strukturnya utuh, cacinggu berhenti berfungsi. Seperti pasukan tentara yang tiba-tiba kehilangan panglima tertingginya, mereka hanya bisa mengandalkan naluri mereka untuk bertindak. Pada saat ini, 88 gedung yang sejati telah menjadi sangat rapuh. Kamu hama kecil, aku akan membunuhmu. Kehendak Giant Sun secara alami sangat marah karena menjadi sasaran skema seperti itu sekali lagi. Sebagian dari kehendak agung segera dikirim banjir menuju Fang Yuan yang jauh. Namun, bagian keinginan yang deras ini dirusak oleh bola petir yang kacau dan menahan asap di lapisan dalam, menyusut 30%. Dan setelah dihancurkan oleh badai salju lapisan luar, itu menurun 20% lagi. Pada saat mendekati Fang Yuan, itu sudah berkurang lebih dari setengahnya. Ini hanya bisa berlangsung sekitar 15 menit. Fang Yuan menutup mata terhadap serangan yang mendekat dengan cepat, pikirannya dingin seperti es, saat dia diam-diam memperkirakan durasi metode ketiga ini. Pikirannya bergerak sambil mengepalkan erat token pemilik kaca, dan saat berikutnya, dia berteleportasi ke dalam gedung 88 yang sejati. Ini adalah fitur dari token pemilik kaca. Fang Yuan dapat pindah di gedung 88 yang sejati tanpa ada yang mengetahuinya, karena ini. Dia muncul di gunung es, menyebabkan keinginan deras menghantam udara kosong. Itu adalah pemandangan putih, angin sedingin es menyapu wajahnya. Gur, kelinci salju bermata tiga, seukuran pria dewasa, dengan otot menonjol, dibor keluar dari kedalaman tanah bersalju, mengelilingi Fang Yuan dalam beberapa saat. Ini adalah putaran yang diangkut Bai Yun Seng di gedung 88 yang sejati. Kelinci salju terus muncul tanpa henti, dan segera ada puluhan ribu dari mereka yang memelototi Fang Yuan. Hanya berdasarkan kemampuan tempur jarak dekat, kelinci salju ini tidak kalah dari serigala angin atau serigala punggung kura-kura. Di bawah lingkungan es dan salju, kekuatan pertempuran mereka bahkan melampaui serigala biasa. Sejumlah besar guliar yang hidup di tubuh mereka semakin meningkatkan keganasan mereka. Seseorang harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menerobos penghalang mereka. Tapi Fang Yuan mengendalikan token pemilik kaca dan tidak perlu menggunakan metode yang begitu kuat. Pikirannya bergerak dan token pemilik kaca memberikan kilatan samar. Kerumunan kelinci salju tiba-tiba tampak bingung, niat membunuh mereka langsung menghilang. Fang Yuan melambaikan tangannya dan mereka bubar dalam kebingungan,
mengebor tanah bersalju yang tebal, dan tak lama kemudian, mereka pergi. Fang Yuan mampu mengontrol banyak lantai gedung yang sejati dengan token pemilik kaca. Dia sengaja menahan diri sebelumnya dan tidak menggunakan kuota sepenuhnya, menyimpan beberapa penggunaan untuk nanti. Saat ini, dia menggunakannya dan segera mendapatkan kendali atas lantai ini. Tanpa halangan keinginan matahari raksasa, dia adalah pengontrol sejati putaran ini dan sangat mudah baginya untuk membubarkan kelinci salju ini. Retak. Sebuah gletser terbelah, memperlihatkan terowongan. Terowongan itu langsung memanjang ke bagian dalam gunung es. Fang Yuan bergerak cepat di terowongan I dan segera melihat Bai Yun Seng. Bai Yun Seng disegel di dalam balok es, tampaknya tertidur lelap. Dia telah dibombardir oleh bola petir yang kacau ketika dia mencoba melewati kesengsaraan sebelumnya, pikirannya tenggelam ke dalam kekacauan dan dia tidak bisa berpikir. Dengan demikian, dia dengan mudah diserap ke dalam menara oleh kehendak matahari raksasa. Bai Yun Seng bukan dari garis keturunan matahari raksasa, dan terlebih lagi adalah Gu abadi, oleh karena itu dia tidak dapat dengan mudah dikendalikan. Untuk mencegahnya menimbulkan masalah dan memanfaatkan momen untuk menangani roh tanah, kehendak Giant Sun memanfaatkan ini untuk menyegelnya di sini. Dengan pikiran dari Fang Yuan, balok es larut dan Bai Yun Seng perlahan terbangun. Chang San Yin. Bai Yun Seng secara bertahap sadar kembali, dia melihat sekeliling dan mengingat, sebelum menatap Fang Yuan. Meskipun dia menemukan cara kejam Fang Yuan dalam melakukan sesuatu sangat menjijikkan, dia bersyukur saat ini, kamu menyelamatkanku. Fang Yuan dengan arogan tersenyum, jika bukan aku, siapa lagi? Bai Yun Seng, tahukah kamu menghadapi bencana yang akan segera terjadi? Bencana yang akan segera terjadi. Ekspresi Bai Yun Seng berubah, tetapi dia adalah karakter yang terkenal dan tidak takut dengan kata-kata menakutkan Fang Yuan. Sebaliknya, dia perlahan berdiri dan tersenyum ringan pada Fang Yuan, tolong jelaskan. Fang Yuan memandang Bai Yun Seng dengan marah dan menjelaskan, saya diperintahkan oleh Master untuk menyusup ke gedung yang sejati dan melepaskan segel pada roh tanah, untuk menjungkirbalikkan gedung yang sejati dan mengambil kendali atas tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Guru memberi saya token pemilik kaca yang dapat menggunakan 3 metode untuk menangani kehendak matahari raksasa. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi di tengah jalan, Anda tiba-tiba maju ke Gu Immortal dan itu digunakan oleh kehendak matahari raksasa untuk melemahkan roh tanah, yang mengarah ke bahaya saat ini. Apakah Anda pikir Anda disukai oleh kehendak matahari raksasa? Dia hanya menggunakannya untuk melindungi gedung yang sejati. Sekarang kamu telah kehilangan nilaimu, kamu disegel, dan jika bukan karena aku menyelamatkanmu, kamu pasti akan jatuh ke dalam kendali kehendak matahari raksasa, dan berakhir dalam kesengsaraan yang ekstrim. Apa? Alis Bai Yun Seng berkerut saat dia mengungkapkan ekspresi bingung. Kata-kata Fang Yuan tidak hanya berisi banyak informasi tetapi juga sangat berdampak. Bai Yun Seng menatap Fang Yuan, tatapannya berkedip dengan cahaya terang saat alisnya berkerut lebih dalam, saya telah meragukan mengapa saya tiba-tiba menerima bantuan dari kehendak Giant Sun, tetapi kemudian diserap ke dalam gedung yang sejati dan disegel tanpa alasan. Kata-kata Anda menjelaskan segalanya. Tetapi jika demikian, siapa Anda? Mengapa Anda menyelamatkan saya? Kamu mungkin telah membebaskanku dari penjara, tapi itu tidak berarti aku akan mempercayaimu tanpa syarat. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, siapa aku? Perhatikan baik-baik. Dia kemudian mundur selangkah dan tepat di depan Bai Yun Seng, dia menggunakan pisau untuk perlahan memotong kulitnya mulai dari dahinya. Noda darah meluas ke perutnya, mengikuti ujung pisau. Apa kamu? Bai Yun Seng terkejut. Fang Yuan terkekeh, dia kemudian memegang pisau di belakang kepalanya dan memotong ke bawah. Menggunakan tangannya secara bergantian, dia memotong luka panjang dengan lancar. 2 luka panjang itu segera memancarkan darah merah. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, tetapi ekspresi Fang Yuan tidak berubah. Selanjutnya, dia mulai mengiris lengan, paha, dan area penting lainnya. Tangannya stabil seperti batu selama seluruh proses, ekspresinya acuh tak acuh seolah-olah orang yang dipotong bukanlah dia tetapi orang lain, bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun rasa sakit. Apa yang kamu lakukan? Bai Yun Seng merasakan hawa dingin di punggungnya dan mundur selangkah, keraguan terbentuk di benaknya.
Tapi saat berikutnya, pupil matanya menyusut dan keterkejutannya tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Dia melihat Fang Yuan mengatupkan giginya dan mengupas kulitnya seperti menanggalkan pakaian. Gerakannya rapi dan efisien, hampir tidak ada 1 inci kulit pun yang tersisa di seluruh tubuhnya. Seperti monster darah, hanya ada bentuk manusia yang menakutkan dengan otot merah dan gigi seputih salju yang tertinggal. Selanjutnya, Fang Yuan mengaktifkan penyembuhan Gu. Di bawah cahaya zamrud, kulit lembut baru mulai tumbuh di seluruh tubuhnya. Kulit secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya dan setelah cahaya zamrud menyebar, yang sebelum Bai Yun Seng adalah Fang Yuan dengan penampilan aslinya. Ah, jadi Anda bukan Chang San Yin, tetapi hanya menyamar sebagai dia. Kamu, siapa kamu? Bai Yun Seng mungkin memiliki karakter yang baik hati, tetapi dia tidak bodoh, dia segera menyadari kebenaran ketika dia melihat pemandangan ini. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan yang luar biasa. Melihat Fang Yuan di depannya, dia melihat penampilan seorang pemuda biasa, tetapi kehadiran yang dia pancarkan melampaui biasa, terutama sepasang mata gelap itu, seperti danau kuno dengan kedalaman yang tak terduga. Dia memancarkan aura intens dari tahap puncak peringkat 5, tatapannya sedingin ujung pisau. Bai Yun Seng telah melihat banyak orang dan satu pandangan pada Fang Yuan mengatakan kepadanya, yang terakhir adalah karakter jenius yang tinggi, tegas dan tidak takut dengan tantangan apapun. Bahkan sepanjang hidupnya, jumlah orang seperti itu yang dilihat Bai Yun Seng dapat dihitung dengan jari-jarinya. Siapa aku? Fang Yuan terkekeh, sudut bibirnya melengkung untuk memperlihatkan senyuman, ekspresinya bangga dan jelas. Tatapannya yang membara menatap Bai Yun Seng, nadanya serius, mengandung kesungguhan yang membuat orang secara tidak sadar ingin percaya pada mereka. Nama asli saya adalah Fang Yuan, saya datang ke dataran utara dari benua tengah karena tugas penting dari guru, kami adalah sesama murid. Fang Yuan, rekan murid. Perasaan terkejut dan heran menyerang pikiran Bai Yun Seng, apa maksudmu? Kamu bahkan tidak mengerti arti sesama murid. Itu berarti tuanku dan dermawanmu adalah orang yang sama, hubungan kita adalah sesama magang. Alis Fang Yuan berkerut dan nadanya mengungkapkan ketidaksabaran. Tidak ada hambatan bahasa antara Bai Yun Seng dan Fang Yuan, dia secara alami mengerti istilah itu, tetapi dia tidak dapat menerima signifikansi besarnya saat ini. Setelah dia mendengar penjelasan Fang Yuan, sebuah gambar muncul di benaknya. Itu adalah gambar seorang pengemis tua. Dengan rambut ungu merah yang acak-acakan, kadang-kadang dia gila, kadang-kadang dia pingsan, tetapi ketika dia berpikiran jernih, tatapannya mengungkapkan seseorang yang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan aura menakjubkan terwujud dalam dirinya. Ketika dia masih muda, Bai Yun Seng telah memberi pengemis tua itu semangkuk air karena kebaikan. Ketika pengemis tua itu menjadi jernih, dia memberi Bai Yun Seng 3 warisan Gu Immortal untuk dipilih. Bai Yun Seng muda memilih warisan ketiga pada akhirnya. Ini adalah kenangan paling mendalam dalam hidup Bai Yun Seng dan dia tidak pernah melupakannya sepanjang hidupnya. Berkali-kali, dia mengingat gambar pengemis tua itu. Dialah yang menyelamatkan Bai Yun Seng yang hilang, menarik Bai Yun Seng dari titik terendahnya. Bahkan bisa dikatakan pengemis tua itu menciptakan Bai Yun Seng. Tanpa bantuan pengemis tua itu, tidak akan ada Bai Yun Seng saat ini. Menguasai. Bai Yun Seng bergumam, dia selalu menganggap pengemis tua itu sebagai dermawan tertingginya. Seluruh tubuhnya tanpa sadar gemetar. Dia telah mencoba mencari jejak pengemis tua itu, dan tidak pernah menyerah pada hal ini. Tetapi bertahun-tahun telah berlalu dan dia hampir menjelajahi seluruh dataran utara tanpa membuat kemajuan apapun dalam pencariannya. Pengemis tua itu misterius, tiba-tiba muncul sebelum menghilang lagi. Sekarang ketika Bai Yun Seng tiba-tiba mendengar berita tentang dermawannya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan tentu saja makin tidak percaya. Dengarkan baik-baik. Fang Yuan menunjuk ke arah Bai Yun Seng dan berbicara terus terang, nama dermawan adalah Raja Sejati Gunung Ungu, guru memiliki 6 murid yang hebat. Aku, Fang Yuan, berada di peringkat kelima, aku mengolah kekuatan dan jalur perbudakan, keduanya berasal dari warisan Gu Immortal. Raja Sejati Gunung Ungu, Raja Sejati Gunung Ungu. Bai Yun Seng merenungkan nama palsu Fang Yuan seperti harta karun, pikirannya tanpa sadar memikirkan rambut ungu pengemis tua itu. Guru tidak peduli dengan penampilannya dan suka berkeliaran, menjelajahi yang tidak diketahui.
Sebelum saya datang ke dataran utara, saya mendengar dia menyebutkan Anda dan bagaimana dia memberi Anda 3 pilihan tetapi Anda memilih warisan jalan waktu yang paling tidak berguna. Jika itu aku pasti akan memilih warisan pertama, warisan jalur api yang bisa membakar laut dan pegunungan, itu memiliki kekuatan yang ekstrim. Nada suara Fang Yuan dipenuhi dengan kemarahan, kerinduan dan penyesalan, ekspresinya tulus dan jelas seolah-olah ini benar-benar terjadi. Pikiran Bai Yun Seng bergetar. Dia tidak pernah menyebutkan pengalaman ini kepada orang luar. Fang Yuan, bagaimanapun, menggambarkan situasi saat itu dengan sangat akurat. Dia secara alami tidak tahu Fang Yuan pernah mencari jiwanya untuk memastikan apakah dia memiliki lanskap seperti sebelum resep Gu abadi. Lalu, kamu adalah saudara muridku. Tatapan Bai Yun Seng ke arah Fang Yuan sangat berbeda sekarang. Fang Yuan menggerakkan mulutnya karena tidak puas, paling-paling, kamu hampir tidak bisa memenuhi syarat sebagai murid dalam nama, dermawan sebenarnya telah menerima banyak murid, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid warisan sepertiku. Tetapi menurut aturan guru, selama seorang murid dalam nama dapat maju ke Gu Immortal, mereka bisa menjadi murid warisannya. Menurut peringkat, Anda adalah itu, kakak laki-laki kelima. Alis Bai Yun Seng sedikit berkerut. Apa yang kamu banggakan? Hanya karena identitas Gu Immortal Anda berada di peringkat di depan saya. Fang Yuan dengan dingin memandang Bai Yun Seng, tunggu sampai aku menjadi Gu Immortal, dengan kultivasi ganda jalur perbudakan dan kekuatanku, aku akan mendorongmu ke bawah dan aku akan menjadi kakak laki-laki kelimamu. Tetapi melihat penampilan tua Anda jelas tidak memiliki banyak umur. Aku bahkan mungkin tidak perlu menjadi Gu Immortal, aku hanya harus menunggumu mati karena usia tua. Sikap Fang Yuan sangat kasar, bahkan mengungkapkan kebencian yang jelas. Disinilah kecemerlangan rencananya berada. Jika dia hanya mengucapkan kata-kata yang fasih dan bersumpah, itu mungkin tidak membuat Bai Yun Seng terlalu mempercayainya. Tetapi itu karena kata-katanya mengandung sikap penolakan. Dan juga emosi yang mendalam, yang membuat Bai Yun Seng diam-diam lengah dan secara bertahap memilih untuk mempercayainya. Bai Yun Seng mungkin sudah cukup tua, tetapi pengalamannya pucat dibandingkan dengan Fang Yuan yang memiliki pengalaman 500 tahun di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan tidak menjelaskan secara terbuka tetapi hanya dengan menggunakan beberapa kata, dia membuat Bai Yun Seng menafsirkan seluruh cerita sendiri dan melihat sekilas asal-usul tuannya. Bai Yun Seng bergumam, kalau begitu, adik keenam. Fang Yuan segera mengulurkan tangannya, jangan panggil aku seperti itu, aku tidak dekat denganmu. Tugasku berjalan lancar tetapi itu dihancurkan olehmu. Tahukah Anda berapa banyak waktu yang telah dihabiskan Tuan untuk membuat semua pengaturan di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran? Sekarang, situasinya telah berubah seperti ini, bagaimana saya menjelaskannya kepada Master? Kamu bisa memanggilku Fang Yuan. Bai Yun Seng tidak marah atas interupsi Fang Yuan, melainkan perasaan bersalah muncul di hatinya, dia terkekeh dan menangkupkan tinjunya ke arah Fang Yuan, bertanya dengan tulus, lalu, Fang Yuan, semuanya telah mencapai titik ini, bagaimana saya harus membantu Anda untuk menutup kerugian untuk Master sebanyak mungkin? Keberhasilan. Hehehe, spektakuler, ini terlalu spektakuler, nak. Kamu benar-benar berbahaya, cek-cek, menipu Gu Immortal di sisimu hanya dengan beberapa kata. Mo Yao selama ini mengamati ini, dan pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya di benak Fang Yuan untuk memujinya. Fang Yuan mencibir dalam hati, di permukaan, namun, dia menunjukkan ekspresi tidak senang, setelah sekian lama, kamu akhirnya berbicara masuk akal. Guru memiliki mata yang tajam, dia tidak memelihara orang malang yang tidak tahu berterima kasih. Mengetahui untuk membalas kebaikan adalah sifat yang harus kita miliki. Situasi saat ini sangat buruk, yang terpenting adalah tidak banyak waktu tersisa. Saya telah menggunakan master metode ketiga yang tertinggal, Anda harus bekerja sama dengan saya sekarang. Itu semua akan tergantung pada kita berdua. Tolong instruksikan saya. Bai Yun Seng membungkuk. Pertama gunakan ini. Fang Yuan menyeringai dan membuang umur 15 tahun Gu. Ini. Ekspresi Bai Yun Seng berubah, ekspresi heran muncul di wajahnya saat melihat umur Gu ini. Gunakan, kamu mungkin memiliki Immortal Gu Men seperti sebelumnya,
tapi benda itu menghabiskan banyak esensi abadi. Aku tidak ingin kamu tiba-tiba mati pada saat krusial. Fang Yuan berbicara dengan kejam, dengan ekspresi acuh tak acuh. Tapi Bai Yun Seng malah merasakan perasaan hangat di hatinya. Dalam 500 tahun hidupnya sebelumnya, genggaman Fang Yuan tentang hati manusia mampu mencapai puncaknya setelah mengalami banyak cobaan dan kesulitan. Umur ini Gu, token pemilik kaca saya hanya dapat mengontrol sejumlah kecil putaran. Gedung yang sejati hanya memiliki satu umur Gu, cepat gunakan, berhenti membuang-buang waktu. Tapi Bai Yun Seng tidak menggunakannya, dia menyimpannya di sakunya. Dia memikirkan Gao Yang dan Zhu Zai. Sampai sekarang, dia masih merasa bersalah. Umur Gu di tangannya memiliki aroma darah yang sangat akrab baginya. Apa yang terjadi denganmu? Fang Yuan bertindak marah, berpura-pura tidak tahu. Ada alasan. Kelopak mata Bai Yun Seng terkulai, dia mengangkat pandangannya, menatap Fang Yuan dengan tatapan tegas, secara keseluruhan, jangan khawatir, aku bisa memberimu bantuan terbesar. Fang Yuan meraih Bai Yun Seng, mengertakkan gigi, tahukah kamu bahwa aku mengabaikan konsekuensi dalam menggunakan token pemilik kaca hanya untuk mendapatkan umur Gu ini? Bai Yun Seng terdiam, ekspresinya lembut seperti batu giok, tetapi dia sangat bertekad. Kata-kata Fang Yuan membuat hatinya merasakan kehangatan yang luar biasa, jejak kecurigaan terakhirnya menghilang seperti asap. Setelah saling memandang sebentar, Fang Yuan sepertinya merasakan tekad Bai Yun Seng saat dia mengalihkan pandangannya, jika kamu tidak menjadi Gu Immortal dan juga murid warisan, aku tidak akan peduli jika kamu mati. Baiklah, menurut detail warisan Anda dan kinerja kesengsaraan Anda harus memiliki lanskap Gu abadi seperti sebelumnya sekarang, bukan? Bai Yun Seng mengangguk, ya, itu benar. Mata Fang Yuan bersinar, mulutnya pecah terbuka untuk menunjukkan giginya yang seputih salju, dia tidak menyembunyikan kegembiraannya, bagus sekali, ikutlah denganku. Mengatakan demikian, sejumlah besar kunang-kunang cahaya bintang Gu terbang keluar dari bukaannya. Oh, itu benar, pegang keduanya untukku, taruh di bukaanmu, aku tidak bisa membawanya. Fang Yuan melempar dengan santai. Gu abadi, murid Bai Yun Seng menyusut. Sesaat kemudian, Bai Yun Seng dan Fang Yuan memasuki tanah yang diberkati Gu Immortal menggunakan gerbang bintang. Bersambung.